padha milih sing dadi pengayom donya. Ganti akhlak ingkang mulya. Kalau engkau percaya bahwa keberadaan manusia itu karena diciptakan, maka engkau harus percaya bahwa dirimu itu hanyalah boneka. Kalau engkau percaya ada sang pencipta yang berdiri jauh di luar dirimu, maka engkau harus percaya juga bahwa dirimu itu hanyalah budak. Namun, bagaimana jika semua itu bohong? Bagaimana jika engkau tidak pernah diciptakan? Bagaimana jika yang disebut manusia adalah keberadaan itu sendiri yang sedang menyingkap wajahnya melalui dirimu? Inilah yang disembunyikan oleh keyakinan atau kepercayaan awam dan umum. Apapun nama sebutan labelnya, sesungguhnya manusia tidak pernah diciptakan. Apa maksudnya? Bukankah kitab suci berkata bahwa manusia itu diciptakan? Bukankah keyakinan atau kepercayaan awam dan umum, apapun nama sebutan labelnya, mengajarkan kita hanyalah ciptaan yang lemah? Salah satu ayatnya adalah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, justru disinilah letak manipulasinya. Jika engkau percaya bahwa engkau diciptakan, maka engkau akan percaya, maka engkau harus percaya ada pemilik di luar dirimu. Dan yang mengaku pemilik itu adalah keyakinan, apapun nama sebutan labelnya, yang aturannya dirancang sedemikian rupa oleh mereka yang berkuasa atas jiwa-jiwa yang ketakutan. Manusia adalah bagian dari keberadaan itu sendiri. Tidak ada titik awal, tidak ada titik akhir, seperti ombak di lautan. Apakah ombak diciptakan? Tidak, bukan. Ombak adalah lautan yang menampakkan diri. Begitu pula dirimu, wahai manusia hidup. Engkau bukan ciptaan. Engkau adalah pancaran dari keberadaan itu sendiri. Yang dimaksud Tuhan bukan tukang bangunan yang mengukir dan membuatmu dari tanah liat. Dan yang dimaksud Tuhan bukan penguasa yang mencetakmu ketika suka lalu membuangmu begitu saja ke dunia ketika sudah bosan. Yang dimaksud Tuhan adalah keberadaan itu sendiri, dan engkau ada di dalamnya, bukan sebagai ciptaan, namun sebagai keberlanjutan. Karena itu, setiap kata yang keluar dari mulutmu sebenarnya bukan hanya sekedar suara. Mereka adalah benih hidup. Mereka membentuk dunia yang kamu huni. Setiap napas yang masuk dari hidungmu sebenarnya bukan hanya sekedar oksigen. Mereka adalah percakapan sejarah hidup alam semesta seisinya yang senantiasa selalu terhubung. Kebanyakan manusia mengira dirinya hidup karena bernapas, karena jantungnya berdetak, karena darahnya mengalir, karena otaknya berpikir. Padahal itu semua belum tentu tandanya kehidupan. Itu hanya tanda fungsinya hidup. Sebab di dalam batang tubuh manusia sesungguhnya ada 3 lapisan keberadaan yang sering diartikan dengan tidak tepat. Ada yang hidup,
yang menghidupkan, ada yang dihidupi atau dibuat hidup. Dan kesalahpahaman manusia pintar terbesar adalah menganggap ketiganya itu sama. Kesatu adalah yang dibuat hidup atau yang dihidupkan, atau yang dihidupi adalah batang tubuh. Batang tubuh ini tidak hidup dengan sendirinya. Ia dibuat hidup atau ada yang menghidupkan atau menghidupi. Ia bergerak karena ada daya yang menggerakkan. Ia bernapas karena ada kekuatan yang memerintahkannya untuk bernapas. Ia bergerak karena ada infus yang mendorong darah hingga bisa mengalir ke seluruh batang tubuh melalui otot-otot dan saraf. Batang tubuh adalah alat, seperti lampu yang menyalakan listrik, seperti wayang yang bergerak karena dalang. Tanpa yang menghidupi atau menghidupkan, batang tubuh hanyalah seonggok daging dan tulang belakang. Tanpa yang hidup, tubuh hanyalah mesin. Namun manusia sering terjebak di bagian ini. Dan di sini dia merawat tubuh, menjaga tubuh sedemikian rupa, seolah batang tubuh inilah dirinya. Dia membela batang tubuh hingga mati-matian, seolah batang tubuh inilah pusat eksistensinya, sampai ia berubah menua bersama batang tubuhnya. Lalu panik saat batang tubuh mulai melemah. Padahal batang tubuh tidak pernah benar-benar hidup. Ia hanya dipakai untuk mengalami kehidupan, layaknya busana. Inilah yang dimaksud sipatolah pada ayat ketiga dalam kunci. Yang kedua adalah menghidupi atau yang memberi kehidupan adalah jiwa. Di balik batang tubuh ada sesuatu yang halus. Ia tidak bisa disentuh dan tidak bisa terlihat oleh mata awam, namun dapat dirasakan gerakannya. Inilah jiwa yang menghidupi atau yang menghidupkan batang tubuh. Jiwa memberi dorongan emosi, memberi rasa dan perasaan, gairah, takut, harap, susah, senang, enak, tidak enak, sedih, bahagia, ego, pamrih, arogan, dan cinta kasih sayang. Jiwa adalah arus kehidupan. Dia seperti air yang mendinginkan batang tubuh. Terkadang juga seperti api yang menghangatkan batang tubuh. Terkadang seperti bumi yang menyamankan batang tubuh. Juga seperti angin yang menyejukkan batang tubuh. Tanpa jiwa, batang tubuh mati. Namun, jiwa sendiri tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui bahwa ada yang hidup di dalamnya. Karena jiwa bisa terpengaruh, terjebak, bahkan terikat. Banyak manusia hidup di tingkatan ini. Tubuhnya hidup, jiwanya aktif, namun kesadarannya tertidur, bahkan tidak aktif. Mereka hidup namun tidak mengerti, tidak memahami, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka hidup. Inilah yang dimaksud datolah pada ayat ketiga dalam kunci. Yang ketiga adalah yang hidup, yang menyadari dan menyaksikan atas semua dan segala pengalaman yang terjadi pada seluruh kehidupan jiwa dan batang tubuh. Jauh lebih dalam dan lebih sunyi, ada sesuatu yang diam mengamati, tidak bergerak, namun menjadi saksi atas semua gerak dan gerik. Dia adalah hidup. Dan inilah yang disebut kesadaran. Hidup tidak bergerak, namun menyadari semua gerakan. Hidup tidak bernapas, namun menyadari semua napas. Hidup tidak berpikir, namun menyadari isi otak. Hidup tidak membatin, namun menyadari semua isi hati. Hidup tidak berkeinginan, namun menyadari semua isi kelamin. Ia tidak lahir bersama batang tubuh, juga tidak mati bersama batang tubuh. Bahkan, ia tidak berubah ketika jiwa berubah.
Ia hidup dengan sendiri, tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Bahkan sesungguhnya tidak butuh batang tubuh dan jiwa untuk ada. Ia hanya menggunakan batang tubuh untuk mengalami dan menggunakan jiwa untuk menikmati. Inilah yang dimaksud sirolah pada ayat ketiga dalam kunci. Inilah yang banyak dan sering disalahartikan dan disalahpahami oleh orang-orang pintar dan pandai berspiritual. Mereka mengira kesadaran adalah pikiran, emosional, rasa, dan perasaan. Padahal pikiran, emosional, rasa, dan perasaan hanyalah objek yang untuk disadari. Hidup adalah ruang. Inilah yang dimaksud alam semesta di luar diri. Tubuh dan jiwa adalah isinya. Inilah yang dimaksud alam semesta di dalam diri. Ketika hidup menghendaki jiwa dan raga atas apapun, inilah yang dimaksud kesadaran cinta kasih sayang alam semesta. Di setiap zaman di atas bumi ini akan selalu lahir suara yang mengguncang tatanan kehidupan. Suara yang tidak bisa dikurung oleh keyakinan atau kepercayaan apapun sebutan namanya, dan tidak bisa dibatasi oleh hukum apapun, serta tidak bisa dibungkam oleh senjata apapun. Suara itu adalah panggilan dari sang sejati yang lebih dikenal dengan sebutan mati atau kematian. Di tanah Baghdad ada Al-Halaq dengan seruannya, Ana al-Haq, akulah kebenaran. Kata-kata ini membuat penguasa geram, lalu ia disiksa, dihukum mati, tubuhnya dicincang. Namun, apa arti kematian bagi seseorang yang sudah melebur dalam yang sejati? Bagi Al-Halaq, saat batang tubuh hancur, justru disitulah ia benar-benar bebas. Ana al-Haq bukan klaim pribadi, melainkan kesaksian fana. Ketika yang bicara bukan lagi manusia, melainkan Tuhan itu sendiri melalui lisannya. Di tanah India ada Astafakra yang menyingkap rahasia yang sama. Dalam Astafakra Gita, ia berkata, engkau bukanlah tubuhmu, bukanlah pikiranmu. Engkau adalah kesadaran murni, saksi abadi yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Kebenaran ini membakar banyak ilusi yang sudah banyak dan lama tertanam dalam benak para pelaku spiritual. Jika engkau bukan tubuh, maka kematian hanyalah bayangan. Jika engkau bukan pikiran, maka penderitaan hanyalah mimpi. Astafakra menunjukkan dan mengajarkan pembebasan total, hidup tanpa ikatan, mati sebelum mati. Di tanah Jawa punya Syekh Siti Jenar dengan kajiannya yang fenomenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Untuk panjenengan, para pelaku spiritual pasti tidak asing dengan kisah ini. Terutama wejangannya yang begitu mengerikan, yaitu ingsun iki Allah. Allah iku ingsun. Bagi kebanyakan orang awam dan umum, ucapan ini terdengar kufur. Namun bagi mereka yang berspiritual, khususnya yang sudah mencapai tingkatan makrifat, terlebih lagi sudah mati sakjroning urip, ini bukanlah kesombongan, melainkan pengakuan bahwa ego pamrih arogan sudah hancur lebur dan yang tinggal hanyalah Allah semata. Syekh Siti Jenar tidak melawan para wali. Ketika ini ditentang, ia hanya melawan ilusi kekuasaan yang menjadikan agama sebagai alat. Namun apalah arti kematian bagi seseorang yang telah melebur dengan yang sejati? Di zaman milenium yang serba modern ini, hingga sampai ke era digital, ada wong edan baru yang rela menunjukkan peta hidup, rute jalan menuju sampurnaning patilan urip, atau kesempurnaan kematian dan kehidupan, atau bali marang asal usul sangkan paraning dumadi, atau kembali kepada asal mulanya kejadian,
atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan memberikan cara-caranya atau teknik-tekniknya untuk berjalan menelusuri peta hidup tersebut. Dengan mengenali diri sejatinya sendiri, yaitu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, yang jawabannya ternyata adalah alam semesta di dalam dan di luar diri, yang jika disatukan menjadi yang dimaksud Tuhan, dan ternyata ini adalah manusia itu sendiri, yang kalau dipersimpel menjadi wahyu pancagaib atau sedulur papat kalima panca, dijalankan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalima panca itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kajian ini sudah tentu dan pasti membuat banyak para master dan guru Putra Romo khususnya mafia spiritual merasa risau, resah dan gelisah karena diajarkan secara gratis oleh Wong Edan Bagu, yang tidak menutup kemungkinan banyak yang akan kehilangan aset bisnis spiritualnya. Namun apalah artinya serangan magic dari mereka bagi Wong Edan Bagu yang sudah manunggal jati? Dan tenang. 4 suara, 3 bumi atau tanah, 4 zaman, Al-Halal, Astafakar, Syekh Siti Jenar, Wong Edan Bagu. Mereka tidak saling mengenal, namun ajaran mereka bertemu dalam satu titik. Lenyapnya aku, lahirnya kebebasan, sampurna ning patilan urip. Jawa menyebutnya suwung, Islam menyebutnya fana, Hindu menyebutnya moksa, Kristen menyebutnya mati bersama Kristus, Buddha menyebutnya nirwana, dan Wong Edan Bagu menyebutnya mati sebelum mati atau mati sakjeroning urip. Dan ketika kalian mati sebelum mati atau mati sakjeroning urip, kalian baru akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya atau yang sejati. Maka jangan tunggu atau menunggu kematian batang tubuhmu untuk mengenal hidup yang abadi. Karena ketika batang tubuh sudah mati, berarti waktunya habis, dan kalian akan mengulang kehidupan dari awal hingga akhir lagi dengan wujud yang berbeda dan belum tentu lebih bagus dari yang sekarang, serta belum tentu lebih baik dari sekarang. Namun sikap dan sifat serta karakter tetap sama, dan lagi nasib yang belum tentu lebih baik dari sekarang. Apa yang membuat ajaran mereka ditolak? Bukan karena mereka salah atau tersesat, melainkan karena manusia takut kehilangan dirinya. Mayoritas manusia lebih memilih rantai emas daripada kebebasan yang sunyi, lebih memilih surga imajinasi daripada kekosongan yang tidak bisa dikuasai. Al-Halal berdiri di hadapan tiang hukuman dengan senyum. Ia tahu tubuhnya akan hancur, namun apa arti tubuh bagi seseorang yang telah melebur dalam yang sejati? Sebab karena itu, ketika pedang menebas, ia berteriak bukan karena sakit, melainkan dengan cinta, bahwa apa yang mereka bunuh hanyalah tubuhku, sedangkan aku telah pulang jauh sebelum mereka mengira membunuhku. Astafakra pun demikian. Ia hidup dengan batang tubuh cacat. 8 titik batang tubuhnya bengkok, cacat sejak lahir. Namun di balik batang tubuhnya yang cacat itu, ia menyingkap kesempurnaan jiwa, hingga ia berkata, orang bodoh berusaha mengendalikan dunia, orang bijak hanya mengendalikan dirinya, dan yang paling bijak meninggalkan keduanya. Karena ia tahu tidak ada aku yang harus dikendalikan. Kata-kata ini adalah pedang yang memotong segala ilusi. Syekh Siti Jenar menyingkap rahasia yang paling berbahaya
bahwa Tuhan tidak jauh, tidak di langit, tidak di luar sana. Tuhan hadir di dalam diri yang paling dalam. Karena engkau sudah lenyap, maka yang tinggal hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya ia tidak butuh syariat sebagai penampilan luar. Baginya, hakikat jauh lebih penting daripada aturan. Dan inilah yang membuat para penguasa dan para merasa wali takut. Sebab kekuasaan mereka bertumpu pada aturan. Itulah puncaknya fana, suwung, moksa, nirwana, atau Kristus. Yang sejak zaman milenium hingga era digital sekarang ini lebih diperjelas lagi tanpa edeng aling-aling oleh wong edan baku, walau dampaknya akan membubarkan para mafia spiritual. Mati sebelum mati atau mati sakjeroning urip tetap harus disampaikan untuk bisa mencapai sampunan yang pati lan urip, yaitu manunggal jati yang menjadi puncaknya Telaga Tanjung, sebab karena sudah waktunya. Kesimpulannya, kebenaran sejati tidak dan bukan lahir dari kepatuhan aturan buta. Ia lahir dari keberanian untuk hancur, dari keberanian untuk melepaskan diri yang palsu. Al-Halak, Astafakra, Syekh Siti Jenar, wong edan baku adalah cermin dari satu kesunyian yang sama. Puncak yang sama, kesunyian yang menembus puncak lintas keyakinan, lintas kepercayaan, lintas budaya, lintas suku, bahkan lintas zaman. Kesunyian yang berkata, jangan lagi mencari aku di luar sana. Masuklah ke dalam, temukan aku di dalam suwungmu, atau fanamu, atau moksamu, atau Kristusmu, atau matimu. Dan ketika engkau sudah menemukannya, engkau akan tercerahkan. Bahwa tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi mereka. Yang ada hanyalah yang satu, yaitu alam semesta. Inilah rahasia yang sedang dikabarkan oleh wong edan baku. Coba renungkan betapa beraninya wong edan baku mengabarkan ini di tengah masyarakat yang sedang sibuk mengejar pahala dan gandrung mencari surga. Ia menghantam bukan untuk menghina, namun untuk membebaskan. Di dalam diri ada kerumunan yang tidak pernah sepi. Ocehan-ocehan hati berupa batin yang bertentangan atau senada dengan otak berupa pikiran yang berlangsung terus-menerus tanpa henti. Bahkan ketika kita tidur pun, mereka tetap eksis. Ada kalanya pikiran menghasut, perasaan menghakimi, batin berseru, rasa menggerutu, dan ego pun sibuk mencari pengakuan. Pamrih eksis, mencari perhatian, dan arogan pun terus menggebu-gebu. Selama ini kita mengira suara-suara itu adalah aku. Kita terjebak dalam sihir otak bernama pikiran, seolah ia adalah kebenaran mutlak yang harus dipatuhi. Padahal aku hanyalah penyaksi atas keberadaan mereka. Sadari gerak jantung. Berhentilah bereaksi. Berhentilah terseret arus dialog mereka. Kembalilah pada heningnya nafas dan detak jantung ketika bersamadi, di mana jati diri yang asli menunggu untuk dikenali kembali. Berkesadaran cinta kasih sayang hidup berarti
mengenali bahwa di dalam diri kita terdapat sebuah panggung yang tidak pernah sepi. Dimulai dari gerai otak yang bergerak menjadi pikiran, kemudian melahirkan ocehan hati bernama batin yang tidak berkesudahan, lalu menyambar sensasi rasa dan perasaan yang menggulung menjadi gelombang emosi, sehingga akhirnya mewujudkan dalam gerak batang tubuh fisik. Kesadaran cinta kasih sayang hidup ini adalah gerbang untuk mengenali wajah-wajah penghuni yang ada di dalam diri. Bagian-bagian yang sering kita labeli sebagai ego, pamrih, arogan, hawa nafsu, bahkan bisikan setan atau iblis maupun malaikat dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah entitas yang selama ini bekerja di balik layar, menggerakkan batang tubuh kita tanpa kita sadari keberadaannya. Sebagai sesuatu yang terpisah dari jati diri kita yang asli, yaitu hidup. Cobalah untuk sejenak saja berhenti dan menyimak dialog antara otak dan hati yang terus-menerus berisik seperti riuhnya pasar. Di sana, suara-suara itu saling bersahutan tanpa henti. Ada sahutan untuk melakukan keburukan. Ada bisikan untuk berbuat baik. Ada ajakan untuk melakukan itu, dorongan untuk berbuat ini. Ada penilaian tajam hingga penghakiman yang menyakitkan. Bahkan ada pula suara halus yang membujuk kita untuk merasa lebih suci, lebih saleh, lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat, lebih kuat, dan lebih benar dari yang lainnya. Semua itu seolah memiliki nyawa sendiri-sendiri, berebut ruang dalam kesadaran kita untuk diakui sebagai kebenaran yang mutlak. Tragedinya, selama ini kita menganggap bahwa semua kebisingan itu adalah aku. Sehingga perhatian kita begitu melekat erat pada identitas-identitas tersebut. Sehingga kita menganggap setiap lintasan pikiran adalah fakta yang tak terbantahkan. Setiap besitan batin adalah kebenaran mutlak. Kita begitu mudah tunduk dan patuh, lalu membiarkan diri terseret ke dalam pusara identitas semu itu. Percaya sepenuhnya bahwa aku adalah orang yang pemarah, aku adalah orang suci, aku adalah orang yang baik atau orang yang buruk, aku adalah orang yang kuat atau orang yang lemah, atau aku membenci hal itu karena ia salah, aku menyukai hal ini karena ia benar, dan lain-lain sebagainya. Kita lupa bahwa identitas itu hanyalah pakaian, formalitas yang dikenakan oleh otak ketika berpikir dan hati saat membatin, bukan wujud asli dari kesadaran kita. Kini saatnya menarik kembali perhatian kita, kekuatan kita. Kembalilah pada pusat kesadaran bahwa segala hiruk pikuk itu hanyalah fenomena yang terjadi di dalam diri kita, namun bukan diri kita yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Kita hanyalah penyaksi keberadaan mereka. Kita adalah pengamat yang hening di tengah kerumunan makhluk-makhluk berisik itu. Latihlah kesadaran ini di setiap saat, di setiap aktivitas yang kita jalani, dengan cara nikmati rasanya semua aktivitas itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang yang hidup.
Lalu temukan kesadaran ini dalam setiap tarikan napas dan hembusan napas. Ketika sedang bersamadi, berhentilah menjadi aktor yang melelahkan karena naskah otak dan skenario hati. Mulailah menyatu dengan kekuatan agung yang berada di balik setiap gerik otak, gerik hati yang menggerakkan tubuh. Di sini, dalam keheningan yang tidak tergoyahkan, kita akan menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya sebelum otak mulai berbicara dan hati mulai menanggapi. Edan tenan. Panjenengan pernah mendengar kisah atau cerita tentang setan? Atau mungkin hantu yang konon katanya mengerikan, bahkan amat menakutkan, katanya orang-orang. Namun panjenengan sendiri sejak kecil hingga seusia sekarang ini belum pernah melihat atau bertemu dengan setan atau hantu. Atau mungkin selain mendapatkan cerita dari orang-orang, panjenengan sendiri pernah melihatnya, pernah bertemu dengan setan atau hantu. Sebenarnya seperti apa dan bagaimana toh, Pak Web, kisah yang sesungguhnya tentang setan atau hantu ini? Ada penggalan dari sebuah ayat di dalam Alkitab yang kurang lebih artinya seperti ini. Ruh atau roh itu urusanku. Tentang ruh atau roh, kamu aku beri pengetahuan sedikit saja. Namun jangan resah. Mari bersama saya Wong Edan Bagu menyelam ke dasar, kedalaman kesadaran cinta kasih sayang hidup yang ukurannya tidak terhingga, yang permukaannya disebut sebagai ruh atau roh, yang 99%-nya dirahasiakan oleh Maha Suci Hidup. Dan kita manusia hanya diberi pengetahuannya hanya 1% saja. Rahasia ini adalah rahasia tentang kematian. Bermula dari kematian inilah sebutan setan atau hantu mulai ada. Dan yang dimaksud setan atau hantu tidak dan bukanlah seperti apa yang selama ini mungkin panjenengan pikirkan. Ada penggalan dari sebuah ayat di dalam Alkitab yang kurang lebih artinya seperti ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari sini kita bisa menarik benang merahnya bahwa Maha Suci Hidup tidak menciptakan setan atau hantu. Karena yang diciptakan Maha Suci Hidup adalah jin dan manusia. Itu pun hanya untuk beribadah kepada Maha Suci Hidup saja, bukan ke yang lainnya. Lalu Pak Web, sosok yang nampak
tinggal di rumah tua, rumah kosong, di pohon-pohon besar dan angker, di kuburan-kuburan, di lokasi kecelakaan, atau di sudut-sudut gelap yang sepi. Itu siapa kalau bukan setan atau hantu? Apa dan siapa yang tinggal di rumah tua, rumah kosong, di pohon angker, di kuburan-kuburan, di lokasi kecelakaan, atau di sudut-sudut gelap yang sepi itu? Mereka adalah bagian dari setiap diri yang mati tidak sempurna. Bagian yang tertinggal dari setiap diri yang gagal sempurna inilah yang selama ini kita sebut-sebut sebagai setan atau hantu. Jadi, yang disebut setan atau hantu tidak lain adalah bagian dari manusia itu sendiri yang tertinggal akibat kematian yang tidak sempurna. Apakah mereka jahat? Atau justru mereka sedang menangis, meminta tolong? Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang ini. Selama ini, kita diajarkan untuk takut. Kita lari menutup mata. Namun kali ini, saya ingin mengajak panjenengan untuk berhenti lari dan menutup mata. Duduklah bersamadi. Sembari menyimak ini, saya akan membedah sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik cerita horor ini. Kita akan membahas sebuah trilogi eksklusif jejak jiwa yang tersesat. Saya akan membuka data spiritual tentang kenapa dan mengapa setan atau hantu sebenarnya bukan roh atau ruh, melainkan sebuah pecahan jiwa yang robek karena tragedi, perangkap cinta dunia yang melekat, menjadi rantai yang membelenggu dan menahan tangan dan kaki kita saat kematian tiba. Dengan teknologi memanunggalkan alam semesta di dalam diri dan di luar diri, saya akan menguak rahasia ilmiah di balik tradisi Islam Jawa tentang tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, hingga 1000 hari sebagai peta navigasi pulangnya seluruh orang yang sudah mati. Karena ini berkaitan dengan soal setan atau hantu yang menjadi tema pencerahan kali ini. Siapkan laku dan simaklah baik-baik hingga selesai agar supaya mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya, sehingga tidak bingung apalagi gagal paham terkait sampurnaning patilan urip atau sempurnanya kematian dan kehidupan. Edan tenang. Mungkin panjenengan pernah berjalan sendirian di lorong gelap, rumah kosong, atau hutan belantara. Lalu tiba-tiba bulu kuduk merinding. Kulit pun terasa meremang. Di saat seperti ini, pikiran kita seringkali langsung melompat pada ketakutan purba tentang setan
atau hantu. Sosok menyeramkan yang siap menerkam. Ini terlepas dari pernah melihat setan, hantu, atau belum pernah melihatnya sama sekali. Jangan berasumsi dulu ya. Duduklah sejenak untuk menyimak ini hingga selesai. Saya akan mengajak panjenengan untuk memandang fenomena ini bukan dengan mata fisik yang penuh takut, melainkan dengan kesadaran cinta kasih sayang yang hidup. Selama ini kita salah sangka tentang setan dan soal hantu ini. Kita sering mengira sosok yang menampakkan diri di sudut-sudut sepi itu adalah roh atau ruhnya orang yang sudah meninggal, yang sedang gentayangan. Kita mengira mereka adalah arwah penasaran yang jahat. Padahal data spiritual dari para pendahulu kita yang waskita mengatakan sebaliknya, bahwa roh atau ruh tidak pernah menjadi setan atau hantu, apalagi bergentayangan. Seperti pada ayat yang tersurat dalam kitab yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ruh atau roh itu urusanku. Tentang ruh atau roh, aku beri pengetahuan sedikit saja. Roh adalah divine spark, percikan cahaya maha hidup. Ia ibarat napas sang pencipta yang ditiupkan ke dalam tanah liat tubuh kita. Konon katanya seperti itu. Ketika tugasnya di dunia selesai, roh atau ruh bersama jiwa atau sukma atau sedulur papat atau 4 anasir yang sadar dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, akan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya, yaitu mahakarya yang sempurna, tanpa mengalami kebingungan dan ketersesatan. Karena cahaya selalu tahu jalan pulang ke sumber cahayanya. Lantas, siapa yang tertinggal? Siapa sosok putih pucat yang seram? Atau bayangan hitam yang menakutkan, yang menangis di lokasi-lokasi kecelakaan itu? Perwujudan manusia terdiri dari 3 hal, yaitu yang hidup, yang menghidupi, dan yang dibuat hidup. 1. Yang hidup adalah kesadaran. 2. Yang menghidupi adalah jiwa atau sukma atau 4 anasir. Yang dibuat hidup adalah batang tubuh atau raga. Sebagian besar manusia atau manusia kebanyakan pada umumnya menjalani kehidupan dari batang tubuh yang dihidupkan atau dihidupi oleh jiwa atau sukma atau 4 anasir, bukan dari hidup. Yang membuat kehidupan bagi batang tubuh dan jiwa atau sukma atau 4 anasir. Dari sini kita bisa menarik benang merahnya, bahwa manusia hidup adalah makhluk yang komplit. Selain batang tubuh atau fisik atau tubuh atau badan atau raga dan jiwa atau sukma atau 4 anasir serta hidup, kita memiliki lapisan penghubung yang disebut kembaran eterik. Apa itu eterik? Eterik adalah lapisan energi vital yang mengelilingi batang tubuh atau fisik, medan energi halus atau kualitas spiritual yang tidak terlihat namun terasa seperti aura yang bertindak sebagai jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual.
Eterik adalah lapisan energi paling dekat dengan batang tubuh atau fisik, berfungsi sebagai penyangga dan penyalur energi vital dari dimensi lebih tinggi ke batang tubuh, membantu pertumbuhan, asimilasi, dan fungsi vital lainnya. Wilayah atau dimensi tempat jiwa atau sukma atau 4 anasir berada. Jika batang tubuh kita diibaratkan perangkat keras, hardware, dan jiwa adalah penggunanya atau user, maka kembaran eterik ini adalah residu atau sisa aliran listrik yang masih hangat di mesin komputer tersebut. Dalam kematian yang wajar, saat seseorang meninggal dengan tenang dan ikhlas, kembaran eterik ini akan pudar dan hancur secara perlahan, menyerupai kabut tipis yang disinari matahari seiring lepasnya jiwa utama menuju Sang Mahakarya. Namun, tragedi yang terjadi ketika kematian datang secara paksa karena sakit, karena kecelakaan, terbunuh, atau bunuh diri, di mana waktunya belum tiba dan kesadaran belum siap atau belum hidup, belum rela, karena ada beberapa hal, bahkan mungkin banyak yang dia cinta dan tidak rela ditinggalkan, maka guncangan emosi yang dahsyat saat kematian tragis ini terjadi membuat esensi atau energinya atau kembaran eterik tidak hancur. Dia terpotong dan terlepas, mencuat dari batang tubuh, melayang bingung seperti kabut yang padat. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ia tidak kosong, dia diisi oleh pecahan jiwa. Nah, pecahan jiwa atau sukma atau 4 anasir yang mengisi eterik inilah yang tertinggal menjadi sosok putih pucat yang seram atau bayangan hitam yang menakutkan, yang menangis di lokasi kecelakaan itu, di rumah kosong itu, di jembatan itu, di pohon-pohon itu, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang kembali ke rumah dengan menangis, memanggil-manggil, dan lain-lain sebagainya. Lalu pecahan jiwa atau sukma atau 4 anasir yang mengisi eterik itu apa dan bagaimana, Pak Web? Dan tenan, mari kita lanjutkan. Pendahulu kita yang ahli dalam perihal jiwa atau sukma atau 4 anasir, yaitu Jalaluddin Rumi, pernah berkata dalam sebuah syairnya yang indah, "Aku adalah burung dari taman surgawi. Dunia ini bukan sangkarku. Namun ketika sayapku patah oleh jeruji dunia, sebagian diriku tertinggal meratapi sangkar yang kosong. Hantu atau setan yang kita takuti itu sejatinya adalah pecahan jiwa yang patah sayapnya ini. Ia adalah memori yang tercecer. Ia bukan jiwa utama yang utuh, melainkan rekaman emosi yang terjebak dalam lingkaran waktu. Ia membawa sisa kebingungan, rasa dan perasaan sakit, sedih, kecewa, dan ketidakrelaan yang begitu kuat pada detik-detik terakhir kematiannya. Mereka tidak jahat. Mereka hanya tersesat. Mereka adalah residu energi yang tidak memiliki kecerdasan utuh, hanya memiliki insting memori. Jika ia mati karena dendam, pecahan itu
akan terus memancarkan aura kemarahan. Jika ia mati karena takut, ia akan terus bersembunyi di pojokan. Jika ia mati karena kecewa, sakit, dia akan terus merintih dan menangis. Sang diri sejati manusia tidak bisa dilukai senjata, tidak bisa dibakar api. Yang terbakar dan tersiksa di dunia ini hanyalah baju atau pakaian yang kita pakai, yaitu batang tubuh dan kemelekatan yang kita genggam. Jadi, jika kelak Anda merasakan kehadiran mereka, janganlah membenci atau sekedar takut. Sadarilah bahwa yang Anda rasakan adalah sebuah tragedi spiritual dalam kehidupan dunia. Itu adalah sisa-sisa dari sebuah perjalanan pulang yang gagal sempurna karena beban yang terlalu berat. Pertanyaan besarnya adalah, beban apa yang begitu berat hingga mampu merobek jiwa dan menahannya tetap berada di bumi? Jawabannya ada pada apa yang kita cintai hari ini. Dan ini kalau dia seorang perempuan, beda lagi jika dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang lelaki, selain yang sudah kita bincangkan tadi, juga yang mengisi kembaran eterik adalah Sri Mawur atau Kama Wurung atau Bajang Wurung. Apa itu Sri Mawur atau Kama Wurung atau Bajang Wurung, Pak Web? 1. Sri Mawur adalah sperma yang dijajahkan kepada setiap perempuan. Kedua, Kama Wurung adalah sperma yang keluar ketika mimpi atau ketika onani atau ketika berhubungan, dikeluarkan di luar vagina. Bajang Wurung adalah sperma yang dikeluarkan di dalam vagina namun tidak membuahkan janin karena ditolak dengan obat-obatan atau jamu atau alat kontrasepsi. Khusus kaum lelaki, selain hidup, batang tubuh, dan jiwa atau sukma atau 4 anasir, juga terdapat air hidup atau air kehidupan yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Tirta Amerta atau Tirta Kamandanu atau Tirta Maya Sandi. Air sakral, air keramat, air suci pemberi kehidupan yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai banyumani atau sperma atau peju, yang jika menetes atau dikeluarkan harus ada yang dihidupi atau dihidupkan. Tidak bisa tidak. Kalau sampai tidak, maka air hidup ini akan menjadi jiwa atau sukma atau anasir tanpa batang tubuh atau tanpa wujud. Nah, pecahan jiwa yang sudah kita bincangkan tadi, yang mengisi eterik tadi, akan dikendalikan oleh Sri Mawurnya orang tersebut atau Kama Wurungnya orang tersebut atau Bajang Wurungnya orang tersebut. Nah, ini yang terkadang bisa jahat, tergantung dari apa dan bagaimana kelakuan yang bersangkutan semasa hidupnya, bahkan bisa membalas dendam kalau punya dendam. Karena mereka dan bagaimanapun mereka, Sri Mawur atau Kama Wurung atau Bajang Wurung adalah anak kandung si pelaku yang sudah pasti berkarakter hampir sama. Tadi kita sudah berbincang bahwa
Yang disebut setan atau hantu adalah pecahan jiwa yang tertinggal dalam kebingungan. Itu kalau perempuan yang mengalami mati. Kalau yang mengalami mati adalah seorang lelaki, adalah pecahan jiwa yang dikendalikan oleh Sri Mawur atau Kamawurung atau Bajang Wurungnya, lelaki yang mati itu sendiri. Kini timbul pertanyaan besar. Apa yang menahan mereka? Mengapa sebagian jiwa bisa terbang bebas kembali ke alam semesta, sementara sebagian lainnya bisa robek dan tercecer di bumi menjadi residu energi yang menyedihkan? Jawabannya hanya ada satu, yaitu pemberat. Renungkan, seekor burung elang yang gagah. Sejatinya, ia diciptakan untuk membelah angkasa. Namun apa yang terjadi jika kakinya terikat rantai emas yang sangat berat? Sekuat apapun sayapnya mengepak, ia tidak akan bisa terbang kemanapun. Ia akan terseret di tanah, tersiksa oleh ambisinya sendiri. Inilah metafora dari apa yang disebut cinta dunia yang berlebihan, sehingga spiritual pun tidak mampu menyelamatkannya. Dari sini kita bisa menarik benang merahnya bahwa cinta dunia yang berlebihan adalah pangkal dari segala kesalahan dan penderitaan. Namun, mari kita luruskan pemahaman ini. Sesungguhnya yang dimaksud Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya atau memiliki benda duniawi. Karena yang menjadi racun bukanlah hartanya, melainkan rasa dan perasaan kepemilikan di dalam hati kita. Disinilah letak perbedaan fatal antara kesadaran cinta kasih sayang hidup dan ego pamrih arogan. Kesadaran cinta kasih sayang hidup berasal dari hidup atau ruh atau roh suci. Sikapnya memerdekakan, sifatnya membebaskan, normal dan wajarnya. Ia mencintai, mengasihi, menyayangi anak istri dan harta sebagai titipan. Sehingga ketika titipan itu diambil, ia bersedih sejenak, namun hatinya rela melepas. Atau ketika ia mendapatkan panggilan untuk menghadap, ia rela meninggalkan semuanya itu. Sedangkan ego pamrih arogan dibentuk oleh jiwa atau sukma atau 4 anasir. Sikapnya menguasai, sifatnya mengikat dan mencengkram. Ini milikku, ini pencapaianku, ini hakku, hasil jerih payahku, hasil perjuanganku, harus aku pertahankan. Jangan sampai ada yang merebutnya dariku. Aku tidak boleh kehilangan, aku tidak rela, aku tidak mau. Dan dari sinilah tragedi itu dimulai. Ketika kematian datang, terutama kematian mendadak yang tak terduga, jiwa utama sang diri sejati yaitu hidup harus pulang. Hukum alam semesta memanggilnya untuk kembali kepada asal mulanya kejadian. Sedangkan energi mentalnya habis untuk mencengkram dunia. Entah itu tumpukan harta, dendam kesumat kepada musuh, atau obsesi jabatan, atau cinta anak istri, dan lain-lain sebagainya. Maka cengkraman itu menjadi rantai yang menancap kuat ke bumi. Terjadilah tarik-menarik yang dahsyat, ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Jiwa atau sukma atau 4 anasir ditarik, diajak kembali oleh hidup, namun menolak, bahkan tidak mau karena kemelekatan duniawi. Namun sang hidup terus memaksa karena waktunya sudah habis. Akibatnya jiwa atau sukma
atau 4 anasir itu pecah. Jiwa atau sukma atau 4 anasir utama lepas. Namun sebagian besar energi kesadarannya yang berisi memori obsesif, kebencian, keserakahan, kemelekatan tersobek dan tertinggal di wadah kembaran eterik. Inilah yang kemudian menjadi penunggu rumah kosong, jembatan, pepohonan, tempat kecelakaan atau batang tubuhnya perempuan. Inilah yang kemudian menjadi penunggu rumah kosong, jembatan, pepohonan, tempat kecelakaan. Kalau batang tubuhnya perempuan. Kalau batang tubuhnya lelaki, yang tinggal di rumah kosong, jembatan, pepohonan, tempat kecelakaan ini akan dikendalikan oleh Sri Mawur, Kamawurung, atau Bajang Wurung untuk menuntaskan dendam sang bapak yang telah begitu kejam menciptakan dia tanpa wujud dan tidak diakui lagi. Mereka tidak salah. Mereka hanya korban dari cinta buta yang tidak tepat. Dengan ini kita bisa bercermin. Kenapa kita terjebak wadah batang tubuh ini? Padahal kita adalah air kehidupan yang mengalir di dalamnya. Pecahkan wadahnya agar air itu bisa menyatu kembali dengan samudra. Hantu atau setan dalam ini adalah peringatan nyata bagi kita semuanya yang masih hidup. Mereka adalah monumen kesedihan dari orang-orang yang semasa hidupnya tidak mau mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, sehingga lalai pada sejatinya. Mereka lupa bahwa saat napas berhenti, rumah mewah, harta benda, dendam, anak istri, suami, jabatan, dan lain-lainnya hanyalah debu. Maka periksalah hati Anda hari ini. Adakah tali cinta ego, pamrih, arogan yang sedang Anda ikat kuat-kuat? Jika malaikat maut datang sore ini, pagi ini, malam ini, siang ini, untuk merobek jiwa Anda dan membuat Anda menjadi arwah yang tersesat, disebut setan atau hantu tadi. Jika iya, belajarlah melepaskan. Karena hanya dengan tangan yang terbuka, kita bisa pulang dengan utuh. Namun, bagi mereka yang sudah terlanjur tersesat dan menjadi pecahan jiwa di luar sana, bagaimana nasib mereka? Apakah masih ada harapan? Adakah cara kita untuk bisa membantu mereka pulang? Mari kita bicarakan lebih dalam lagi. Pecahan-pecahan jiwa yang linglung terlebih lagi dikendalikan oleh Sri Mawur, Kamawurung, atau Bajang Wurung yang tersesat di dimensi eterik bumi. Karena beratnya badan duniawi itu akibat tidak kenal diri sejati. Apakah mereka akan terhukum selamanya menjadi setan atau hantu? Disinilah letak jeniusnya kearifan leluhur Nusantara kita, khususnya para waskita di tanah Jawa, memadukan ajaran Islam dengan pemahaman metafisika kuno tersebut Islam Jawa untuk membantu pecahan jiwa ini. Karena mereka menyadari bahwa pecahan jiwa ini tidak jahat. Mereka hanya buta
oleh gelapnya obsesi dan kebingungan pasca kematian, membuat mereka lupa jalan pulang. Mereka seperti anak kecil yang menangis di pasar malam yang lampunya padam. Maka diciptakanlah sebuah metode penyelamatan, sebuah metode spiritual Islam Jawa yang kita kenal saat ini dengan nama tahlilan. Bagi manusia modern yang mengandalkan rasionalitas, berkumpulnya orang-orang membacakan doa pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-1000, ke-100 hingga ke-1000 atau nyewu kalau istilah Islam Jawanya, mungkin tampak seperti adat seremonial belaka. Namun secara energi ini adalah mekanisme pengiriman sinyal cahaya. Coba panjenengan renungkan. Pecahan jiwa yang tersesat itu sedang berada di lorong gelap gulita. Ketika satu orang berdoa, itu ibarat menyalakan sebuah lilin kecil. Namun ketika puluhan orang berkumpul serentak melantunkan doa, mereka sedang menciptakan mercusuar energi yang sangat terang. Mengapa ada hitungan harinya? Karena pelepasan kemelekatan itu butuh proses. Hari ketiga dan ke-7 adalah fase shock. Pecahan jiwa masih sangat bingung dengan kondisi barunya. Doa di hari ketiga dan ke-7 ini berfungsi sebagai penenang. Tenang, contoh misal, tenang, kamu sudah berpindah alam. Katakanlah seperti itu. Hari ke-40 ini waktu janin ditiupkan. Ruh. Ketika berumur 40 hari, di fase inilah doa berfungsi mendorong jiwa untuk mulai memutuskan ikatan memori duniawinya. Hingga hari ke-1000, ini adalah fase memastikan sisa-sisa residu terakhir benar-benar bersih dan purna, sehingga mereka selamat dari ketersesatan dan bisa kembali menyatu dengan jiwa atau sukma atau 4 anasir yang utama. Apakah dengan begitu kembalinya pecahan jiwa atau sukma atau 4 anasir kepada jiwa atau sukma atau 4 anasir yang utama ini yang disebut sempurna, bali marang asal usul sangkan paraning dumadi Pak Web, atau belum dan bukan? Ini jawabannya ada di mengenal diri atau mengenal jati diri. Bagi manusia-manusia yang mengerti, memahami, mengetahui, alias mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan hendak kemana, berarti mengenal yang dimaksud Tuhan. Mengenal yang dimaksud Tuhan, ya tidak ada istilah proses seperti yang sudah kita bincangkan dari tadi. Semua yang sudah kita bincangkan tadi, yang ada setan atau hantunya dalam prosesnya, itu adalah kehidupan orang-orang yang tidak mengerti atau belum mengerti diri, atau belum paham diri, atau belum tahu diri, atau belum mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Maka mengalami seperti semua yang kita bincangkan dari tadi. Lalu bagaimana
setelah pecahan jiwa atau sukma atau 4 anasir berhasil menyatu dengan jiwa atau sukma atau 4 anasir yang utama, karena kita bantu dengan ritual-ritual itu Pak Web, kita bukan berasal dari jiwa atau sukma atau 4 anasir. Ini jawabannya ada di Wahyu Pancagaib. Kalau tidak Wahyu Pancagaib, ya tidak bisa. Lawang asal mula kejadiannya itu Wahyu Pancagaib. Kalau tidak dan bukan Wahyu Pancagaib, bagaimana ayo? Dan tenang. Jadi ya belum selesai, harus melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu mengulang kehidupan lagi di dunia untuk mengenal kembali siapa dirinya. Dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Berarti lahir kembali ke dunia. Iya, kalau gagal lagi akan mengalami sama seperti yang sudah kita bincangkan dari tadi. Terus lahir lagi ke dunia, begitu terus dan seterusnya akan begitu, dengan berganti-ganti wujud dan nasib, sampai berhasil mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Kalau kenal diri, barulah paripurna, selesai alias tamat. Lah terus bagaimana Pak Web supaya pecahan jiwa atau sukma atau 4 anasir dan Sri Mawur, Kamawurung, Bajawurung ini bukan hanya bisa kembali menyatu dengan jiwa atau sukma atau 4 anasir yang utama, namun juga bisa sempurna bali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya dengan selamat, tanpa harus lahir kembali ke dunia untuk mengulangi kehidupan yang gagal. Soalnya ya kalau kehidupannya lebih baik, wujudnya lebih ganteng, lebih cantik, kehidupannya lebih sukses. Lah kalau kehidupannya lebih buruk, wujudnya jadi cacing tanah atau jadi lalat yang menjengkelkan. Dan tenang, luangkan waktumu sejenak untuk duduk dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau kebetulan bertemu atau dipertemukan dengan setan atau hantu, lakukanlah patrap samadhi mijil sampurno untuknya. Dengan begitu mereka akan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi dengan sempurna tanpa proses.